saya Vicky Aristiaji dari SMK Generasi Tetangga Dekat di semua Sehat. Ini kita sama-sama sharing. Mungkin ini Pak Erwin kebetulan dapat tugas di Bendera, nanti bisa dibantu bersama-sama. Nanti visinya dari visi kepala sekolah atau visi sekolah? Visi sekolah. Oh, visi sekolah. Oh, yes. Nah, apalagi Pak Erwin juga pas kebetulan jadi kepala sekolah, jadi bisa membahas visi sekolah. Dan nanti Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ada kesempatan, monggo bisa diikuti juga jejaknya Pak Erwin. Baru Pak Erwin ya yang di sini. Jadi kalau ada kesempatan, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ilmu yang paling berharga ketika mengikuti guru penggerak itu bukan hanya materinya, tapi yang paling utama itu saya rasa dari saya sendiri merasakan kita punya teman yang luar biasa sekali, itu jadi rezeki juga. Keluarga ini di sekolah pun itu juga jadi rezeki. Jadi mungkin kita seumuran, bahkan mungkin Pak Erwin lebih pengalaman dari saya, cuma kemarin hanya dapat kesempatan lebih awal saja memulainya. Dan nanti harapannya Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti penerusnya Pak Erwin. Ada salah satu di sini juga Pak. Kalau ada, oke. Mudah-mudahan SD ini juga bisa lebih baik lagi tempatnya. Untuk acara nantinya akan langsung dipandu oleh Pak Erwin 1 jam depan dipanggil. Monggo dari Erwin, saya persilakan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selaku pengajar praktik ini kami membantu ulang Ustaz Raja, yaitu karyawan SD Muhammadiyah Darul Malang. Di sini nanti kita mau mengenalnya dari narasumbernya, kita akan berdiskusi terkait dengan penerapan visi yang ada di sekolah. Apakah visi yang ada di sekolah ini sudah sesuai atau belum dengan kurikulum kita, dimana kita sekarang adalah memasuki kurikulum merdeka yang salah satunya pembelajarannya adalah terdiferensiasi atau berpihak pada siswa. Tentunya kita sebagai guru tidak lepas dari filosofi dari Kiai Dewantara terkait dengan pendidikan. Nah, guru itu adalah ibaratkan seorang petani, yaitu menanam, kemudian menyemainya sampai nanti proses dalam perawatan tanaman itu, yaitu siswa tersebut diapakan, kemudian nanti kita yang memanennya. Jadi siswa dalam keluar dari sini atau lulusan dari sini nanti seperti apa, sesuai dengan harapan. Dan selain itu sebagai guru itu kita juga mengantarkan siswa, menuntut siswa itu sesuai dengan kodratnya. Jadi ada 2 kodrat yang dialami oleh siswa, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berupa dari nilai-nilai moral yang kita ajarkan, karakter yang kita berikan atau kebiasaan yang kita berikan pada siswa. Sedangkan kodrat zaman itu juga menyesuaikan dengan zamannya. Oke, kalau sekarang ini adalah era digital, maka pembelajaran kita juga harus sesuai dan mengikuti dengan perkembangan zaman. Jangan sampai siswa ini ketika lulus masih monoton atau saklek, atau mungkin pembelajarannya masih masa lalu. Teman-temannya tidak paham akan digital, anak-anak saudara kita tidak atau paham. Untuk itu, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita buka dengan ucap hafal basmalah bersama-sama. Semoga dengan ucap basmalah ini tadi kita diberi kemudahan, kelancaran untuk membahas demi kemajuan sekolah kita, pembelajaran yang benar-benar berpihak pada siswa, dan nanti bisa kita terapkan di pembelajaran kita. Oke, baik teman-teman semuanya, terkait dengan topik ini nanti kita akan membahas terkait dengan visi sekolah. Nah,
Perlu kita ketahui, visi sekolah kita ini adalah menjadi sekolah unggul yang aktif dalam mewujudkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Islami. Hal ini sesuai dengan sekolah kita yang latar belakangnya atau alurnya adalah sekolah Islami. Begitu. Nah, menurut Bapak Ibu terkait dengan visi ini, yaitu kalau kita sesuaikan dengan kalimat penumpang yang sudah Bapak Ibu terima, mungkin apakah sudah ada relevansinya program-programnya, kemudian dengan kegiatan kita, kemudian dengan tuntutan masyarakat atau harapan orang tua, itu apakah sudah sesuai atau belum? Mohon nanti kita bahas secara bersama-sama. Bapak Ibu, kita lihat di kalimat penumpang yang sudah panjenengan terima dan sudah dengan amati, mungkin juga sudah dengan isi kaitannya dengan yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang kira-kira dari Bapak Ibu, kalau jenengan punya murid, harapan panjenengan, impian panjenengan itu murid-murid yang seperti apa impian jenengan? Ini bisa disampaikan dari teman-teman semuanya. Kalau dari Ustazah Rofi, seperti apa Ustazah Rofi? Kalau impian jenengan itu muridnya itu apa? Kalau saya, karena saya guru agama, jadi saya memimpikan murid-murid yang punya karakter Islami, tapi juga punya cita-cita. Jadi misalnya anak-anak itu punya cita-cita ingin jadi dokter, tapi dia juga harus punya karakter Islami supaya bisa menjadi seorang dokter, tapi juga dokter yang berakhlak mulia. Luar biasa. Ustazah Rofi, tentang dulu ke Ustazah Rofi. Itu dari segi pendidikan agama Islam. Kita geser ke yang apa itu namanya harapan dari guru yang umum dari Sabdira. Dari saya sendiri, kita mencari murid-murid yang pertama bisa relevan dengan perkembangan zaman. Jadi apa yang dibutuhkan di zaman sekarang ini itu murid-murid sudah bisa mengikuti, gitu. Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang ini menjadi kita sudah ke 5.0 baru cepat gitu. Sekarang ini sudah mulai jadi semuanya sudah bentuk digitalisasi. Kemudian di masa yang akan datang mungkin lapangan kerja itu sudah berbeda dengan apa yang kita rasakan di saat ini. Jadi harapannya murid-murid juga bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak lupa juga tetap mempunyai karakter yang Islami. Kita di karakter itu apapun perkembangan zamannya tetap harus bisa kita jaga. Karena kalau karakter tidak kita jaga, nanti keduanya akan menjadi sesuatu yang tidak baik seperti itu. Terima kasih Ustazah Rofi. Oke, kita sudah mendapatkan dua pandangan terkait dengan impian seorang murid itu seperti apa. Nah, kira-kira dari Ustazah Aisyah, ini sudah relevansi belum antara impian yang dimiliki oleh teman-teman kita seperti ini dengan visi kita? Apakah mungkin ada perbaikan atau bagaimana? Dari Ustazah Aisyah bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau untuk relevansi dari visi kita kan cerdas, mandiri, berkarakter Islami. Sebenarnya dari masing-masing poin itu, terutama yang berkarakter Islami, sudah masuk di program sekolah di banyak seperti BTA dan lain-lain. Itu juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan siswa yang berkarakter Islami. Tapi mungkin memang outputnya dari untuk anak-anaknya itu karena memang anak-anaknya itu kan setiap zaman itu memang semakin kesini tidak bisa dipungkiri, memang menjadi generasi yang mungkin bisa dibilang sedikit sulit ya daripada generasi yang
sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin untuk anaknya sendiri juga masih sedikit susah untuk kita beri apa itu beban-beban dan semacamnya. Kemudian ada kehambatan di anak jenis sekarang seperti itu. Dan itu masih menjadi tantangan kita sebagai guru. Terima kasih juga ada Aisyah. Ternyata dari masukan-masukan tadi ada relevansinya, yaitu terkait dengan karakter. Jadi dalam pembelajaran itu dan harapan impian dari orang tua adalah punya siswa yang benar-benar punya karakter. Dan kita juga sebenarnya di sekolah seperti halnya dengan kurikulum merdeka ini juga pelajaran Pancasila adalah salah satu adalah memiliki siswa yang memiliki karakter. Karakter ini dikembangkan dalam kurikulum ini. Kemudian tadi ada tantangan yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah untuk mengisikan siswa menerima program tersebut dengan kemampuan siswa yang beragam. Nanti kita akan carikan solusinya bersama-sama seperti apa. Untuk kalimat terbang yang kedua itu adalah ada kata-kata kita percaya bahwa murid adalah murid ini seperti apa? Apakah sebagai titipan atau generasi masa depan yang harus diapakan? Seperti apa? Ini yang belum ada Stipin. Dari Stipin, kalau menurut saya, kita percaya bahwa murid itu adalah yaitu sebagai agen di sekolah, dan sekaligus untuk apa itu namanya keran atau nanti yang menjadi tokohnya yang nanti lulusan nanti Itu adalah aset masa depan yang nantinya akan melanjutkan perjalanannya, misalnya setelah lulus SMA, kuliah dan nantinya jadi apa, dan cita-cita menjadi dokter ya mungkin kalau masih SD belum terlihat, tapi nanti kalau sudah lulus SMA sudah terlihat. Jadi ternyata, terima kasih Baca Rifin, apa dulu kalau kita ketahui bahwasannya murid ini ternyata dijadikan atau menjadi aset untuk masa depan. Sehingga dalam mendidik atau mengajarkan siswa yang mana siswa ini memiliki cita-cita, kita harus berpihak pada siswa, benar-benar mengarahkan pada siswa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Nah, karena ini aset ke depan, kita tentunya tidak ingin kalau kita mendapatkan dokternya itu semaunya, bahkan dia menyuntik keliru di mata atau keliru di bibir, dia benar-benar di tempatnya kalau menginjeksi suntik. Kita ngasih obat, ya obat yang sesuai dengan penyakit kita. Maka dari itu kita siapkan generasi itu yang memang berintelektual, kemudian dia memiliki karakter yang disebutkan oleh Robi. Nanti kalau kita lihat di relevansi visi kita, salah satunya adalah mewujudkan insan yang cerdas. Jadi paham akan apa itu namanya pengetahuan, kemudian paham akan kemampuan, dan sehingga kepekaan siswa ini juga muncul pada dirinya. Kemudian teman-teman semuanya, ini ada kalimat rumpang berikutnya. Ini di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, mungkin dari teman-teman ada apa itu namanya yang bisa menyampaikan kira-kira di sekolah ini
kita mengutamakan apa yang kita utamakan dalam sekolah ini. Jadi siapa nih? Setelah kita mengutamakan pendidikan karakter, karakter itu menjadi poin penting untuk era zaman sekarang ini. Kemudian di sekolah kita sudah mengutamakan kebebasan berekspresi dan kebebasan belajar. Karena divisi sekolah kita adalah cerdas mandiri, cerdas keilmuan dan mandiri. Mandiri itu bisa sebagai ilmu yang atau ekspresi anak secara mandiri, secara bebas dan merdeka seperti itu. Jadi silakan mengutamakan ketiga poin tersebut, yaitu cerdas, mandiri dan berkarakter Islam. Jadi teman yang lain mungkin ada misalnya yang kita utamakan dalam di sekolah ini. Nah, selama ini kan panjenengan sudah mengalami pembelajaran dari tahun ke tahun, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Kira-kira yang harus kita utamakan dalam sekolah ini apa? Jadi saja bisa. Kalau misalnya mengutamakan sesuatu yang itu nilainya positif. Jadi misal ketika pembelajaran kita usahakan atau kita mengutamakan kenyamanan di dalam kelas. Kalau ketika ada kegiatan di luar sekolah, kita mengutamakan kerjasama antar tim. Jadi nilai-nilai yang mengutamakan kekeluargaan, kerjasama, kenyamanan. Jadi kondisi situasi di kelas maupun di ruang guru itu selalu positif, nyaman dan enak gitu. Karena itu Oke, terima kasih Ustaz Ilham dan Ustaz Aisyah yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan keutamaan sekolah kita. Kita mengutamakan pendidikan karakter, namun untuk pendidikan karakter ini ternyata juga dibantu dengan pembentukan lingkungan juga lingkungan. Oke, jadi apa itu? Bagaimana kita membentuk sebuah karakter ini melalui yang kita agar anak-anak ini bisa melaksanakan sesuai dengan program. Jadi kita juga menyiapkan lingkungan yang sebaik-baiknya. Anak-anak bisa mengekspresikan keinginannya, kebebasan berekspresi yang seperti tadi dengan apa itu namanya sesuai apa yang kita bentuk dengan siswa yang nantinya akan menjadi aset bagi kita di masa depan. Jadi ada relevansi antara proses sekolah dan apa itu namanya keutamaan yang ada di sekolah. Terus tapi kaitannya dengan apa itu namanya dengan merdeka belajar atau profil pelajar Pancasila. Menurut Ustaz Arafi, dari program kita dengan program Merdeka Belajar atau Profil Pelajar Pancasila yang termasuk dalam kurikulum Merdeka ini, ada kaitannya enggak? Atau mungkin ada hubungannya antara kegiatan kita dengan kurikulum Merdeka? Untuk kegiatan di sekolah seperti misalnya pembiasaan sholat duha, kemudian pembiasaan bahasa itu sudah kita mulai di semester ini. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Itu menurut saya sudah termasuk profil pelajar Pancasila karena melestarikan bahasa kita, bahasa yang dimiliki di Indonesia, terutama dengan bahasa Jawa. Kemudian untuk kebiasaan sholat duha itu juga melatih kedisiplinan siswa. Jadi setiap pagi sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan mengingat Tuhan kita. Jadi kayak sebelum memulai aktivitas kita mulai selalu dengan mengingat Tuhan kita. Itu menurut saya juga termasuk profil pelajar Pancasila. Dan kemudian untuk
kegiatan-kegiatan yang lain seperti ada perlombaan festival anak Islam kayak gitu bisa mewujudkan juga pengenalan terhadap TK-TK atau sekolah yang lain bahwa di sini itu ada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka terutama pada masjid pelajaran Pancasila. Ya, terima kasih Ustaz Rofi. Ternyata ada hubungannya dengan program studi kita dengan topik pelajaran Pancasila. Salah satunya dari melalui pembiasaan sholat duha, kemudian mengaji, berbahasa, gitu ya. Yaitu kalau seperti tadi disampaikan sholat duha, mengingat pada Tuhan, itu adalah salah satu bentuk profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, dengan bertakwa. Nah, ini ada menyesuaikan dengan kegiatan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari teman-teman terkait sebelum kita masuk ke poin keempat, dari ketiga ini mungkin ada usulan atau mungkin ada masukan terkait dengan program yang belum ada dan mungkin bisa direncanakan untuk diadakan di sekolah. Untuk program yang mewujudkan visi sekolah kan ada karakter Islam itu banyak programnya. Kalau untuk mandiri juga sudah masuk di kegiatan program karakter Islam juga sudah ada sekali mandirinya. Tapi mungkin untuk yang visi untuk mencerdaskan siswa itu selain dari pembelajaran itu kan belum ada banyak kegiatan yang sekolah lakukan untuk mewujudkan visi cerdas selain pembelajaran. Nah mungkin kedepannya bisa ada program-program sekolah untuk perlombaan antar siswa atau lingkungan lain dari sekolah ini untuk mewujudkan visi sekolah yang paling cerdas itu. Jadi di luar pembelajaran. Terima kasih Ustaz Anissa. Mungkin tadi kita masih fokus pada pembelajaran. Sedangkan kita ingin membentuk insan yang cerdas, Jadi perlu adanya dukungan program-program yang sesuai dengan mewujudkan insan yang cerdas ini. Jadi diwujudkan dari lomba-lomba, kegiatan-kegiatan kita akan lebih banyak mengikuti kejuaraan gitu ya, kegiatan kejuaraan. Gitu. Mungkin kita bisa mengaktifkan juga klub-klub pembelajaran, mungkin matematik klub, sains klub, yang sudah berjalan kita lebih optimalkan lagi, untuk menunjang visi kita yang dimensi insan yang cerdas. Nah, di poin keempat itu adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid di sekolah ini sadar akan apa? Sadar akan apa? Mungkin kita itu sadar masih banyak perkembangan, mungkin perlu adanya pembentukan dalam karakter, atau mungkin siswa kita ini ingin mendapatkan tujuannya atau mungkin ingin mendapatkan cita-citanya gitu. Karena kita ketahui bahwasannya seorang siswa ini harus punya impian, harus punya tujuan, harus punya visi. Setiap orang itu harus punya visi. Nah, walaupun nantinya visi kita ke depan akan berubah-ubah. Misalnya di SD, mungkin dengan pernah merasa gitu, di SD dengan saya pengen jadi dokter. Naik ke SMP, saya pengen jadi apa lagi? Astronot. Apapun jenis pelajaran IPA-nya lebih spesifik lagi. Nah, nanti di SMA, saya pengen jadi apa itu namanya? Teller, karena saya pengen ngitung uang terus. Nah, terus nanti di kuliah, saya gak ada jurusannya pendidikan, tak jadi guru aja. Jangan dia merasakan seperti itu. Nah, berubah-ubah sejak lain-lain. Jangan kan
Nah, antar sekolah, kadang antar naik ke kelas-kelas itu juga punya keinginan yang berbeda. Kadang apa itu jenenge kelas 1 naik bis pengen jadi dokter, datang lihat di rumah sakit. Dan terus diajak orang tuanya naik pesawat pengen jadi pilot, naik kelas 2 naik pilot. Nah, terus naik kelas 4 jalan-jalan naik kereta pengen jadi masinis. Ya, bisa jadi seperti itu, oke. Nah, kira-kira menurut jenengan murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa aman. Jadi Ustazah Siti mungkin bisa menyampaikan apa yang belum disadari oleh siswa ini. Menurut saya murid di sekolah sadar betul bahwa yang pertama itu untuk penguatan karakter yang paling penting. Karena saya pelatih HW itu mungkin dari dulu entah salahnya dari pelatih atau dari muridnya atau emang cara kita mengajar emang belum bisa membentuk karakter melalui HW. Terus untuk mulai ini mungkin bisa semoga melalui HW bisa membentuk karakternya. Terima kasih saya sendiri. Jadi apa yang namanya ternyata pendidikan karakter ini sebenarnya lebih efektif melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah berdayakan. Jadi selain pembiasaan yang ada di sekolah itu juga bisa didorong oleh ekstrakurikuler yang ada. Jadi salah satunya atau gerakan panduan itu bisa menerapkan hal itu. Melalui karakternya adalah pramuka itu orang-orangnya adalah orang yang disiplin, jadi bentuk kemudian sering tampil di gigi, ya dan punya karakter yang percaya diri dan lain sebagainya. Dan teman-teman lain mungkin ada menyampaikan kira-kira kesadaran apa yang belum dimiliki atau mungkin yang sedang diakui oleh siswa terkait dengan siswa kita. Bisa sedikit mungkin bisa menyampaikan apa yang disadari oleh siswa kita. Oke. Siswa sekarang ya mungkin karena sebenarnya udah beda sama yang dulu. Siswa sekarang ibu kurang menghargai guru. Interaksi antara siswa dan guru itu hanya seperti teman, kurang rasa takut. Ya, memang ada perbedaan ya. Terima kasih. Ada perbedaan antara zaman kita ketika kita sekolah dulu dengan sekarang. Kalau sekolah dulu kita sering dididik dengan agak lebih keras. Ada apa itu namanya, mungkin pernah dilempar penghapus, kemudian pernah dicubit atau dicewek. Untuk pembelajaran ini memang anak-anak ini kita latih sesuai dengan apa itu namanya filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, yaitu adalah kita ini harus memberikan atau siswa ini harus mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan setinggi-tingginya. Kalau siswa bahagia, maka yang ada itu akan mengikuti. Anak-anak akan senang dalam pembelajaran. Hanya ini yang perlu kita terapkan atau kita tekankan itu adalah terkait dengan mungkin kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya, terus kemudian kegiatan-kegiatan pembiasaannya, peraturan-peraturan sekolah, kalau peraturan sekolah di kesepakatan sekolahnya. Oke, nanti kita sepakati bersama dan kita jalankan secara sama-sama. Oke, terkait di poin ke-5, kita warga di sekolah ini yakin untuk tentunya warga sekolah itu kan banyak, tidak hanya siswa dan guru. Warga sekolah itu termasuk dari orang tua siswa, komite, kemudian
tugas kita teman-teman karyawan dan lain sebagainya. Nah, untuk panjenengan keyakinan apa yang kita miliki terkait dengan sekolah ini? Jadi pada saat ini yakin untuk apa? Untuk menggerakkan atau mungkin yakin untuk mewujudkan sekolah yang seperti apa, mungkin punya keyakinan seperti apa. Bisa menyampaikan, bisa menyampaikan kita sebagai keluarga sekolah ini yakin bisa nanti menjadikan perannya sebagai orang tua atau peran dengan sebagai guru sendiri atau mungkin sebagai komite. Kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama adalah kita warga sekolah itu yakin bahwa kita adalah sebagai pelayan siswa, pelayan siswa. Kalau kita di kacamata kita berarti kacamata seorang guru, kita adalah pelayan siswa. Jadi apa yang siswa butuhkan menunjang masa depannya, kita harus berusaha untuk menjadi pelayan yang baik. Apalagi untuk era sekarang ini yang benar-benar pendidikan karakter yang harus kita utamakan, kita harus bisa menjadi pelayan mereka dalam hal ini, bisa menjadi contoh buat mereka karena kita sering berinteraksi hampir satu hari itu ya, interaksi paling banyak dengan para guru yang di sekolah. Jadi sebagai yang kita tekankan di sekolah pendidikan karakter, berarti kita sebagai guru harus punya pelayanan yang baik untuk siswa, terutama di karakter juga kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Dan yakin bahwa apa yang kita tanam, dari kacamata guru, apa yang kita tanam sebuah kebaikan, kelak akan bisa diulangkan lagi ke anak-anak studenya, anak-anak kita kelak seperti itu, atau mungkin juga. Jadi yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita tanamkan bakal menjadi sebuah kebaikan yang akan semakin banyak atau semakin luas seperti itu. Itu keyakinan saya bahwa kita sebagai sekolah pertama dari kacamata sekolah itu. Saya kira biasa. Jadi kita sebagai pelayan kita sebagai contoh. Artinya kalau kita kaitkan dengan filosofi pendidikan di menjadi masalah, yaitu memiliki piloto pendidikan, yaitu ing ngarsa sutradya, ing madya malang karsa, seturi dan daya. Di depan kita menjadikan contoh, Jadi dilihat oleh anak-anak kita. Anak-anak ini ingin meniru itu kan juga ada yang perlu dilihat. Maka kita ingin menjadi contoh. Kemudian madya malang karsa, ini di tengah-tengah, di tengah-tengah siswa kita itu memberikan dorongan, yaitu jadi kita memberikan semangat kepada siswa apabila nanti dalam mewujudkan karakternya, mewujudkan keterampilannya, mewujudkan cita-citanya, kita harus memotivasi siswa tersebut. Kita membantu untuk mencari langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut untuk mewujudkan cita-citanya, mewujudkan keinginannya. Tidak hanya siswa, kita juga ingin mewujudkan harapan orang tua. Ketika anak diwujudkan di sekolah ini, harapan orang tua itu seperti apa? Dan apakah bisa kita melakukannya dan memberikan semangat pada siswa. Kemudian syukuri ada yang di belakang kita ikut mendorong, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan saran yang membangun agar ke depan siswa ini lebih baik lagi. Dan ternyata perilaku pendidikan ini tidak hanya kita berikan kepada siswa saja, termasuk kepada teman-teman kita sebagai sesama guru. Kita juga harus saling membantu, memotivasi, dan memberikan contoh. Karena kita butuh kekompakan dalam menggerakkan sekolah ini. Tidak bisa satu orang nanti jalan dengan satu gerbong
depan itu jalan terus belakangnya ngerem ya, atau ngerem nggak akan jalan. Tapi kalau semuanya dari roda-rodanya itu jalan semuanya, maka gerbong itu akan sampai dengan tujuannya. Sama halnya kita naik motor, motornya digas, tapi di sisi lain kaki kita menginjak rem, ya nggak akan jalan. Ya, tapi kalau kita bareng-bareng semuanya bersatu, kita makan, memberikan contoh, kemudian saling memberikan motivasi, saling mengarahkan, maka nanti kedepannya merupakan, dan kita akan menunjukkan sekolah-sekolah ataupun program-program yang dapat mewujudkan visi kita, yaitu insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Oke. Nah, di kalimat tumpang yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham apa yang kita pahami di sekolah ini. Oke. Apakah mungkin paham akan peserta didiknya, atau paham akan karakteristik sekolahnya, atau paham akan keberadaan sekolahnya atau lingkungannya, atau paham dengan keluarga orang tua siswa, karena warga sekolah itu tidak hanya, kami sampaikan, tidak hanya kita saja, tapi mencakup aspek dalamnya, baik siswa, orang tua siswa, komite, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan. Kita keluar dari sekolah ini paham bahwa saya kembali lagi menggunakan kacamata seorang guru. Ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan karakter sendiri-sendiri dan keunikan tersendiri-sendiri. Jadi sesuai dengan filosofi yang di Merdeka Belajar, kita tidak bisa menilai seorang ikan dengan cara dia mengajar. Kita bisa menilai seorang ikan baik apa enggak dari cara mereka berenang. Jadi dari kacamata seorang guru, siswa di sini mempunyai bakat dan keunikan masing-masing yang bisa menunjang kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Tugas kita sebagai seorang guru juga pertama adalah melihat potensi yang ada pada mereka dan mendorong mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada mereka untuk melepaskan sayapnya seluas-luasnya, besar-besarnya, setinggi-tingginya seperti itu. Jadi kalau dari kacamata seorang guru, kita paham bahwa semua murid mempunyai keunikan dan karakteristik yang sendiri-sendiri dan bakat yang tersendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menilai semua murid itu dengan sama seperti itu. Dari kacamata seorang guru. Dengan kita warga sekolah ini paham dengan kacamata pendidikan. Teman-teman lain mungkin bisa menyampaikan. Kita dari warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi dan misi itu tidak mudah. Jadi memang tantangannya banyak, tantangan dengan orang tua wali, dengan lingkungan sekitar, tantangan tetangga sekolah, dengan sesama teman, guru, sesama murid, antar murid dengan murid, kemudian murid satu kelas ataupun murid beda kelas. Itu saya kira memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita punya niat yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Saya Robi tadi menyampaikan kaitannya dengan apa yang namanya paham sekolah ini. Kita waktu sekali Pak sebelum yang ada yang mau menyampaikan. Saya kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini kita memahami semua bahwa segala program dan kegiatan di sekolah ini tidak lain bukan untuk membangun siswa yang sesuai visi misi yang cerdas, mandiri, berkarakter Islami. Jadi kita sebagai
pelajaran di sini tidak perlu pesimis karena anak-anak sekarang seperti mungkin belum sesuai yang kita harapkan, tapi kita sebagai satu-satunya di sini tidak perlu pesimis baik tentang program dan lain-lain. Kita harus tetap membaharui segala program demi anak-anak. Jadi apapun hasilnya mungkin tidak kelihatan sekarang, bisa jadi anak-anak pahamnya ketika sudah menjadi alumni dari sini. Jadi segala program sekolah atau kegiatan sekolah harus kita terus berbaharui supaya tadi membentuk anak sesuai karakter zamannya. Walaupun mungkin sekarang belum terlihat, siapa tahu buahnya anak ketika nanti sudah menjadi alumni dari sini. Terima kasih saja Aisyah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ilham, Ustaz Rofi, Ustaz Aisyah terkait dengan kita dan proses sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki atau guru itu juga memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian tadi seperti sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan yang bersama karena mungkin belum kita rasakan saat ini, kita rasakan di masa depan. Nah, terkait dengan 6 kalimat penumpang yang kita bahas, kita lihat lagi di sekolah kita. Kira-kira sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau tidak? Apa yang kita bisa lagi kita lihat jadi sesuatu yang aktif dalam juga disampaikan kemudian juga kira-kira penumpang sudah selaras dengan apa yang kita sampaikan lagi kita bahas hari ini atau belum? Sini, ini kan dari beberapa tadi sudah selaras apa belum dengan visi kita? Kalau lagi dari kampung ini kita mengenal versi dan perencanaan bahannya berbeda-beda, sudah masuk di cerdas ya. Terus untuk berkarakter sudah masuk di karakter Islami. Terus untuk mandi sudah menurut saya sudah masuk di dalam visi sekolah. Jadi bisa sedikit mungkin kira-kira sudah selaras atau belum dengan kita? Kita mulai bahas. Kita dari kecil karakter Islamnya kita sudah membiasakan anak disiplin dari salihah, kemandirian, insyaallah anak sebenarnya yang cerdas. Pengetahuan saya. Jadi teman-teman setuju dengan visi sekolah kita ini? Setuju? Oke, sepakat? Oke. Kira-kira dalam merincikan sikap kita dari visi ini perilaku apa yang sesuai, perilaku atau sikap apa yang tidak sesuai terkait dengan murid, guru, kepala sekolah atau orang tua. Jadi, misalnya guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, atau mungkin orang tua mendampingi anak belajar, murid yang disiplin atau sopan kepada guru. Kira-kira sikap apa yang perlu kita rincikan, kita terapkan dalam sini. Bisa menyampaikan dari teman-teman. Tapi ini menunjukkan kira-kira apa ya kegiatan yang sesuai, perilaku apa yang kita harus terapkan. Tapi seperti contohnya tadi, saya harus tepat waktu, saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa, karena siswa itu bisa mengekspresikan diri, atau mungkin dia sebagai orang tua untuk mendampingi anak belajar, ya. Ataupun nanti sebagai murid, ketika masuk murid itu untuk mematuhi ya kesepakatan kelas dengan
keinginannya, kemauannya sendiri, bukan karena bisa disampaikan. Berhubungan dengan perilaku atau sikap apa yang bisa kita terapkan di visi sekolah kita ini. Guru yang pertama kita harus jadi contoh dulu, seperti misalnya masuk berangkat ke sekolahnya diusahakan bapak guru yang ada di sini menyambut mereka, kemudian memberikan contoh kepada mereka untuk tepat waktu masuk sekolah. Kemudian ketika waktu sholat sudah tiba, maka sebagai guru kita wajib mengingatkan melaksanakan sholat. Kemudian untuk bagian adabnya kita biasakan berbicara tentang guru harus menggunakan bahasa Jawa yang proper supaya anak-anak juga mengikuti berbicara dengan baik kepada guru maupun orang lain nanti di sekitar rumah ataupun di sekolah. Selain ada berbicara, juga ada berperilaku terhadap orang yang lebih tua. Lebih baik ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dibiasakan untuk saling menyapa, kemudian menunjukkan pandangan atau tepatnya bahasa Jawanya nunduk, yaitu kayak seperti itu, supaya kalau di pondok pesantren itu kan sudah dibiasakan seperti itu. Kayak karena kita sekolah agama, kita juga belajar seperti itu, mungkin untuk menerapkan bahasa Jawa. Saja Rofi luar biasa. Jadi ada sikap-sikap yang perlu kita abadikannya, berikan contoh, tunjukkan, dan kita jangan hanya diam saja. Jadi kalau ini tidak akan berjalan kalau kita hanya diam saja. Oke. Jadi ini bersama dengan pendidikan ya. Kira-kira dengan pandangan inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, kira-kira untuk mencapai visi sekolah ini apa kiat-kiat kita secara bersama-sama agar visi ini bisa terwujud? Bisa masukan kita agar visi misi kita bisa terwujud, yaitu adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, baik dari guru, siswa, dan orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Karena dalam perwujudan misi-misi itu memang perlu keselarasan, dan kekompakan juga, agar semua visi-misi itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bukan dari hanya siswa saja, tapi orang tua, wali, murid, juga dari masyarakat sekitar yang bisa mendukung agar visi-misi bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi saya kira nanti kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan sesama teman guru, rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah ataupun dengan yang lainnya untuk menunjukkan cita-cita atau visi kita ini. Nah, kita lakukan ini kira-kira untuk kegiatan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan visi kita ini, dan tadi juga kita kolaborasikan dengan seluruh warga sekolah. Kira-kira untuk apa, untuk kita yang nanti bisa melakukan kegiatan ini. Itu saja. Bisa mungkin untuk kegiatan kolaborasi terutama dengan wali murid, karena memang program sekolah kalau tidak diulangi atau ditambah dari orang tua juga mungkin kurang maksimal jika hanya dari pihak sekolah yang melakukannya.
Jadi sebenarnya dari orang tua pun juga sangat berperan. Jadi tidak hanya dari pihak sekolah yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter, tapi orang tua menurut saya juga yang tahu karena mereka lebih lama ketemu anak di rumah dan lebih paham anaknya seperti apa. Dan untuk kegiatannya sebenarnya sudah mulai dari tahun pelajaran ini, dimana ketika anak-anak dari pertama itu ada kolaborasi dengan orang tua, rapat dengan orang tua, membentuk program kelas, kesepakatan kelas, apa yang boleh apa yang tidak boleh dengan orang tua. Itu sebenarnya sudah menurut saya sangat membantu kegiatan pembelajaran dan membantu komunikasi dari wali kelas pada orang tua. Kemudian mungkin dari kegiatan kemarin sudah ada kegiatan kemarin juga mungkin kedepannya bisa ada kegiatan yang sifatnya menyenangkan atau juga memang Masih ada jadi program-program kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai guru, terus berkolaborasi dengan orang tua, warga sekolah yang ada di sekitar sana. Nah, kali ini adalah berkaitan dengan Jakarta program ini. Nah, kita menyangkut waktu untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang kita lakukan ini. Misalnya bisa kita lakukan kapan? Ini kita lakukan kapan? Baik dengan kolaborasi maupun yang secara pembiasaan. Jadi teman-teman mungkin bisa menyampaikan realisasi atau rancangan program ini yang sesuai dengan waktunya, rancangan waktunya kira-kira bisa kita lakukan kapan? Itu saja. Siti mungkin bisa kita lakukan kapan? Untuk mewujudkannya, kegiatan misalkan yang pertama adalah kebiasaan pendidikan anak-anak sudah dilaksanakan sejak hari. Untuk terus di kegiatan besar mungkin ada kegiatan pertamanya adalah kegiatan maghrib. Itu juga bisa. Karena setiap semesternya kita satu kali itu mengadakan acara maghrib, itu juga untuk mewujudkan dan mewujudkan visi sekolah kita dalam berkarakter Islami, mandiri dan cerdas. Terima kasih Ustazah Siti. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang benar-benar kita lakukan adalah dengan karakter siswa, yang mana karena kita basicnya adalah sekolah Islam, maka kita akan menunjukkan siswa yang berkarakter Islami. Selain menjadi karakter Islami, karena nanti siswa ini akan menjadi aset masa depan, maka perlu kita imbangi dengan ilmu pengetahuan yang kita sebagai pendidik harus bisa melaksanakan pembelajaran yang benar-benar pihak murid bisa menuntun siswa, secara rohani maupun jasmani, sehingga keinginan siswa, harapan siswa atau cita-cita siswa itu bisa benar-benar terwujud berkat kita sebagai dan kami sampaikan bahwa misi kita ini menjadi menjadi moto kita jadikan jargon, kita akan sampaikan jargon kita terkait dengan visi sekolah. Tidak hanya untuk guru, seluruh siswa ini dan orang tua siswa harus tahu visi sekolah kita. Jargon kita nanti menjadikan salam SDM. Kita kasihkan pakai gerakan ya, pakai gerakan. Kita coba bersama-sama ya. Kita akan lagi. Salam SDM ya. Cerdas, mandiri, berkarakter Islami. Ada tambahnya. With Bismillah, I am ready, smart and religious. Itu jawaban kita dari malah. Silakan, punya ini bisa beri
yang apa ya, yang nyinyir itu ya Pak ya, istilahnya ada yang nyinyir, ada yang ini. Tapi saya rasa semua itu kalau dilakukan bersama-sama saling mendukung pasti akan menjadi hal yang positif, karena tujuan kita semuanya itu bukan untuk guru atau bukan kita, tapi tujuan utamanya untuk murid. Kalau muridnya sukses pasti kita yang mencontoh, walaupun kadang nanti kalau udah dewasa belum tentu murid kita itu ingat dengan kita gitu. Dulu dan dulu karena dewasa lupa, itu mungkin menjadi hal yang wajar. Tapi apapun kalau sudah diniatkan tadi dengan ini ya, visi sekolah yang luar biasa juga, cerdas, mandiri dan berkarakter Islam, semoga menjadi amal ibadah kita semuanya dan tetap istiqomah di SD Muhammadiyah Darul Malam, menjadi SD yang besar di Jinawi maupun di Tanah. Dan lagi setelah ini monggo bisa ditutup. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktu yang disediakan.